Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa, NIM 1750067, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisa Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen dengan Metode Fuzzy Circle pada Cafe Kultur Tarakan. Latar belakang perkembangan dan perubahan bisnis di bidang teknologi komunikasi di Indonesia saat ini membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Peran teknologi, informasi, dan komunikasi semakin hari semakin meningkat pesat. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya kebutuhan dari masyarakat untuk memenuhi berbagai macam pola hidup seperti kafe tempat bersantai. Kemudian momen ini menjadi dampak positif yang memberikan peluang kepada para pembisnis untuk menawarkan produk, tentunya juga akan menimbulkan rasa ingin kembali lagi untuk bersantai. Kepuasan pengunjung selalu berhubungan dengan kualitas pelayanan, namun hal ini yang akan mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa untuk memicu persaingan antara perusahaan. Permasalahan yang menjadi bahan penelitian pada Cafe Kultur Tarakan adalah belum adanya pengukuran tingkat kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen dan dapat mengetahui tingkat penerapan mengenai protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pada pemilik dan kualitas pelayanan berdasarkan penilaian langsung dari konsumen. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah terdiri dari pertama, studi kasus penelitian dilakukan di Cafe Kultur Tarakan, kedua, jumlah data kuesioner atau responden dalam penelitian sebanyak 100 lembar, selanjutnya kriteria dimensi penilaian kualitas Cafe Kultur Tarakan diantaranya adalah reliability atau kehandalan, responsif atau daya tangkap, asuran, jaminan, empati, tangible atau bukti langsung. Atribut masing-masing kriteria yang akan ditentukan pada tingkat kepentingan dan skala Likert yang digunakan berupa: pertama, sangat setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, cukup setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. Metode Fuzzy Service Quality, hasil akhirnya yaitu hasil penilaian kualitas pelayanan pelanggan dari data kuesioner untuk masing-masing pelanggan. Penjelasan metode. Metode Fuzzy adalah teori himpunan fuzzy yang memberikan sarana untuk mempresentasikan ketidakpastian dan merupakan alat untuk pemodelan ketidakpastian yang berhubungan dengan kesamaran, ketidakpastian, dan kekurangan informasi mengenai elemen-elemen tertentu dalam problem yang dihadapi. Metode Service Quality merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi sehingga akan diperoleh nilai gap atau nilai kesenjangan yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. Demo aplikasi. Ini adalah tampilan from login. Di sini masuk sebagai admin, isi username dan password. Kemudian pilih button login. Muncul selamat datang. Ini adalah tampilan menu utama yang terdiri dari kuesioner, metode Fuzzy, metode circle, dan keluar. Kita akan beralih ke kuesioner, data kuesioner. Ini adalah tampilan data kuesioner di mana terdiri dari simpan, ubah, hapus, kosongkan, dan menu utama. Kita akan menguji button simpan terlebih dahulu, mengisi data terlebih dahulu. Perempuan, umur 17 tahun. Setelah itu kita mengisi kuesioner kepentingan.
Setelah data kuesioner terisi, selanjutnya kita mengisi kuesioner kepuasan. Selanjutnya kita akan menguji button simpan. Apakah Anda yakin ingin menyimpan data ini? Jika ya, pilih yes. Jika tidak, pilih no. Data berhasil disimpan. Untuk memastikan apakah data benar-benar tersimpan, kita lihat dari sini, dari data grid yang tersimpan dengan PG 10002. Ini adalah data yang sudah kita simpan tadi. Selanjutnya kita akan mencoba button ubah. Dan pilih jadi Anton. Jenis kelamin laki-laki, umur 30. Pilih button ubah. Apakah Anda yakin ingin mengubah data ini? Ya. Data berhasil berubah. Kita pastikan lagi apakah datanya benar-benar terubah. Nah, data sudah terubah. Selanjutnya kita akan coba button hapus. Pilih hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Jika ya, pilih yes. Data berhasil dihapus. Kita pastikan apakah data sudah terhapus. Datanya sudah hilang. Nah, selanjutnya kita kosongkan data. Kembali ke menu utama. Nah, kita akan melakukan metode fuzzy. Ini adalah tampilan rekap data. Setelah menampilkan data kuesioner, kita akan melakukan rekap data. Rekap data tersebut berfungsi untuk menentukan berapa jumlah setiap responden yang memilih masing-masing kriteria. Contohnya, dari kriteria pertanyaan pertama, sangat tidak setuju itu memilih 0. Yang terpilih itu 0. Tidak setuju terpilih 1, cukup setuju terpilih 16, setuju terpilih 66, sangat setuju terpilih 17. Selanjutnya, rekap data kepuasan juga sama seperti rekap data kepentingan. Pertanyaan pertama itu yang memilih sangat tidak setuju itu 0, tidak setuju 0, cukup setuju 27, setuju 48, sangat setuju 25. Setelah kita melakukan rekap data, selanjutnya kita melakukan defusifikasi. Nah, selanjutnya melakukan defusifikasi. Yang defusifikasi ini berfungsi untuk menentukan atau mendapatkan suatu nilai tunggal. Ini adalah tampilan defusifikasi kepentingan dan kepuasan, di mana kriteria 1-15 memiliki bobot, yaitu yang C ini adalah batas bawah yang bernilai bobot 1, 3, 5, 7, 9. Yang A ini adalah batas tengah yang bernilai bobot 2,5, 4,5, 6,5, 8,5, 10,5. Nah, selanjutnya yang B ini adalah batas atas dengan nilai bobot 4, 6, 8, 10, 12. Defusifikasi ini dihasilkan dari nilai batas tengah ditambah dengan nilai batas atas lalu dibagi 2 sehingga menghasilkan defusifikasi. Begitu juga selanjutnya mulai dari pertanyaan 2 sampai pertanyaan 15. Setelah melakukan defusifikasi, kita membuktikan ranking. Ini adalah ranking kepentingan dan ranking kepuasan. Ranking kepentingan ini berasal dari nilai defusifikasi tadi. Nah, ranking ini mulai dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Setelah itu kita beralih ke metode SERVQUAL. Ini adalah from gap per kriteria, di mana di sini ada nilai SERVQUAL gap per kriteria yang berfungsi untuk menentukan atau membuktikan sejauh mana pihak KP memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan. Seperti ini tampilannya, di mana gap ini dihasilkan dari selisih kepuasan dan
kepentingan sehingga menghasilkan gap. Lalu kemudian setelah kita mendapatkan hasil gap, kita melakukan ranking mulai dari nilai tertinggi ke nilai yang terendah. Nah, setelah kita melakukan hasil nilai serkual gap per kriteria, selanjutnya kita menentukan serkual per kriteria terbesar. Nah, di sini peran dari nilai serkual per kriteria terbesar diperoleh dari 5 kriteria yang perlu jadi prioritas untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan. Ini adalah 5 pertanyaan yang akan diprioritaskan. Pertanyaan 8, 10, 7, 9, dan 4. Di mana nilai yang tertinggi dari hasil ranking ini diurutkan menjadi nilai yang terbesar dan nilai yang terendah. Setelah kita melakukan nilai serkual per kriteria terbesar, selanjutnya berdasarkan gap per dimensi. Ini adalah from gap per dimensi. Ini adalah from gap per dimensi, perhitungan gap per dimensi dari setiap tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan itu untuk menunjukkan sampai sejauh manakah pihak manajemen kafe kultur itu memberi pelayanan sesuai dengan keinginan pelanggan. Mulai dari kriteria, reliability, responsif, asuran, empati, dan tangible. Setelah kita menghasilkan gap per dimensi, selanjutnya kita melakukan gap keseluruhan. Peran dari gap keseluruhan ini untuk membuktikan informasi seberapa besar tingkat kualitas pelayanan yang dimiliki oleh kafe kultur. Dari hasil perhitungan gap secara keseluruhan menunjukkan bahwa nilai gap negatif sebesar min 0,32. Berarti apa saja yang diharapkan pelanggan belum semua sesuai dengan apa yang diperoleh pelanggan. Terima kasih, itulah hasil dari presentasi penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.